Pak, karena aku juga pernah berantem juga sama Mas Tukul. Tiap kali aku bercanda, aku dicuekin. Kembali ke laptop. Hah, kenapa ya Mas Tukul gitu? Terus, Mas ini, kembali ke laptop. Kenapa ya gitu? Terus aku nangis gitu, karena ya kenapa sih gitu. Image yang orang lihat tentang Vega Darwanti itu apa? Loh, fisik Orang kamu yang bukannya ngomong. udah bikin semua pria tergoda lah gitu. Wow. Maksudnya di luar kamu seksi, seksi tentunya menolong, terutama buat pria-pria kan. Tapi di luar kamu seksi. Iya. Soalnya di YouTube tuh Pak, kalau ada aku tuh komennya tuh suka kayak, astaga ini komennya ngeres-ngeres semua gitu. Vega. Pak Raffi. Kakak Vega Darwanti. Yes, sis Maya. Ya ampun, kita kedatangan Kak Vega ini gimana rasanya ya? Idola aku. Ya biasa kembali. Aku kangen beneran loh. Beneran aku kangen. Juga kangen sama bercanda-bercanda. Ya waktu dia, yaudah aku mau datang, seneng banget aku. Dulu pas zaman-zaman sering di Facebooker, aku pasti ngobrolnya terus sama Itu Vega. berapa tahun ya Pak berlangsung? Ya 2 tahun, 3 tahun berturut-turut lah kita kan bareng-bareng terus ya. Betul, Pak Raffi tuh bos yang baik banget. Jadi kalau datang selalu bawain makanan. Makanya kalau misalnya artis-artis tuh Raffi suka bawa makanan dari siapa? Dari Pak Raffi. Ih bagi dong bagi pasti. Bawanya juga nggak pernah dikit banyak. Jadi memberi kesan ya. Bener, Memberi kalau ada makanan kesan. mewah itu pasti dari Pak Raffi. Nggak, Hebat. serius ya, pengalaman berbuka puasa paling menyenangkan waktu itu memang di sana. Waktu di Facebooker ya Pak. Iya, jadi makanannya banyak, Mai. Makanannya banyak, terus orang-orang pada share. Di situ semua pada share, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu semua gitu. Terus Oh jadi kayak potluck gitu, terus buka puasa bareng. iya, gue kan nggak puasa, tapi gue ngerasain Hangatnya. enaknya berbuka puasa. Ditemenin wanita cantik lagi. Gila, ya kan? Temen-temennya Pak Raffi banyak di situ soalnya. Semuanya temennya Pak Raffi. Gaul ya Kak. Artis-artis Facebooker. Semuanya deh ya pokoknya ya. Iya, dan Vega ini aku paling dulu aku sering iklan. Bikin iklan di acara Facebooker, Built-in. Nah, aku paling seneng sama Vega. Ya, pasti aku dipilih Pak Raffi, aku seneng banget gitu. Iya, ngiklanin apa tuh waktu itu? Snacknya Pak Raffi ya Pak? Snacknya iya. Pak Raffi, terus mie-nya Pak Raffi banyak. Gitu. Jadi kalau aku tuh kadang-kadang suka males iklan built-in yang terlalu textbook. Kan kadang-kadang dikasih tuh kita skripnya, teksnya Iya, kayak iya. gini, Terlalu gini. scripted ya, Pak? Terlalu scripted. Terus aku pikir ini mendingan dibikin yang fun deh gitu, yang lebih lucu. Tahu cemilan ya Pak? Iya. Iya. Nah kan mesti improv. Nah yang Betul. jago-jago improv dan terus kalau nginget produk jago banget. Iya benar. Karena aku tuh kalau misalnya promosiin produk gitu, aku nggak pengen yang fake gitu ya. Maksudnya yang terlalu lebay gitu. Karena aku juga mesti tahu produknya, aku mesti suka. Kan emang aku juga suka ya Pak, emang makanannya Pak Raffi itu emang enak kan. Jadi ngepromo ini tuh juga jadi lebih mudah karena aku sendiri juga udah nyobain gitu. Dan pada dasarnya soalnya Mbak Vega ini emang pinter, ranking terus katanya Waduh. ceritanya. Ya kalau bolot kan juga susah nginget-nginget ya Pak Raffi ya. Oh ini pinter, aku udah yakin dari awal pinter. Makanya aku cecer terus kalau built-in pasti Pak, mesti please ada. dong Pak, jangan digodain Pak. Saya punya suami loh Pak. Ntar kalau aku goda gimana coba? Untung lah. Iya. Untung muka aku pas-pasan. Kalau nggak bisa kena kita berdua. Emang kalau pakai masker emang kelihatannya agak Lebih cakep ya? wow Iya. gimana gitu. Jadi kan ya. gini, ini misterius tau gak sih? Kayak perawan gitu ya, kita pengen buka gitu, begitu Bener. dibuka zong gitu ya. Yang kayak di TikTok Drop ya. Jadi ceritain juga katanya dulu suka ranking selalu ranking ya Kak Vega ya. Iya sebenarnya tuh aku sangat berbeza dengan aku yang waktu masih kecil ya. Aku masih kecil tuh pemalu, jadi kayak ya lebih senang belajar kayak gitu-gitu. Kalau ranking sih maksudnya SD ya, pasti selalu masuk 10 besar. Iya. Pernah ranking 1, ranking 3 gitu. Terus lama-lama makin gede makin menurun karena udah centil kayaknya gitu. Terbagi ya pikirannya kemana-mana Iya, ya. maksudnya kayak udah muncul jiwa seni di diri gitu. Jadi orang-orang dulu, teman-teman sekolah aku masih istilahnya cupu-cupu, aku tuh udah mulai kepang-kepang, kuncir-kuncir, rambut warna-warni gitu loh. Genitnya dari dulu berarti ya. Bener Pak, udah nyanyi-nyanyi di atas meja, jebol mejanya karena dulu belum pakai rosewood. Makasih, Iya, pinter. sekarang pakai Pinter kan? rosewood. Dia tahu timing ya kan. Tapi emang bener gitu, kalau pakai mejanya rosewood mungkin dulu aku nggak jatuh karena waktu kecil aku nyanyi-nyanyi di atas meja, jatuh bocor lah palaku gitu. Jadi Gitu. jiwa entertainer tuh sebenarnya udah ada dari zaman kecil, dari kecil ya Kak ya. Gitu. Semenjak bocor itu, Iya. jadilah seperti Jadi ini. dulu waktu kecil nasi segini aku Pak.
Terus kita mau Gitu. ngangkat cerita apa nih Pak Rofi nih ceritanya? Ya ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Cuman yang memang penasaran kan dari Ngatini waktu sama Tukul Iya. sampai jadi Vega Superstar, host superstar komedian. Wow. Baru aja katanya Amin, masuk amin. Wikipedia, salah satunya adalah komedian juga ya, selain host, penyanyi. Iya udah nambah gitu Pak, kayak gelarnya kalau nyari Vega Darwanti klik di Google tuh di Wikipedia tuh udah nambah yang tadinya host, presenter, penyanyi itu sekarang nambah jadi ada pelawaknya gitu. Nah. Kayak ngerasa sebenarnya sih pelawak tuh lebih beban ya, menurut aku pelawak tuh kan kayak seniman gitu. Seperti misalnya Mas Tukul, Kang Sule itu tuh pelawak gitu. Kalau aku mungkin ngerasa kayak oke lah kalau sekedar dibilang komedian gitu. Karena aku lahir ke dunia entertain itu hanya ada di lingkungan komedi gitu. Aku tuh sebenarnya nggak bisa sama sekali ngelawak gitu. Nah, jadi kalau waktu teman-teman SMA nih ngumpul, satu geng bersepuluh gitu kan suka pergi bareng Bener. gitu. Kamu ngelawak nggak? Enggak sih Pak, biasa aja gitu ya. Bukan mungkin kamu yang suka ngelawak dan bikin teman-teman ketawa? enggak, justru enggak sama sekali enggak. Jadi Malah mereka dulu, bingung dong kalau datang ketemu kamu sekarang terus. makanya Pak, aku lu jadi dasar lu pelawak suka diledekin gitu. Karena waktu masih aku sekolah malah aku diledekin dulu tuh cabidut. Aku pikir cabidut, oh cabi gitu, gimana gemoy gitu. Ternyata teman-teman aku suka ngeledekin cabidut, calon bintang dangdut gitu loh Pak. Karena aku suka nyanyi dulu, nyanyi dangdut gitu. Tapi emang awalnya dulu penyanyi ya Mbak ya? Malah nyanyi Mbak Maya, nyanyi gitu. Nyanyi dulu terus tiba-tiba. Jadi lulus SMA sambil kuliah, ya ngambil sekolah jurnalis gitu-gitu dulu. Terus nyanyi-nyanyi ngeband yang kayak misalnya di band-band gitu loh Pak, di kafe-kafe yang dibayar 150.000. Terus naik jadi 250.000 yang kayak gitu-gitu. Ngeband keliling sampai ke semua kota lah ya, pernah aku nyanyi di semua kota. Dari situ terus ada casting Empat Mata Itulah talk show. Dari situ alhamdulillah talk show-nya itu berjalan sampai 12 tahun lamanya. Oke, di acara talk show Empat Mata kan kamu terkenalnya suka dipanggil Ngatini. Iya. Sama Tukul, ya biasa lah saling membuli kan di sana, saling lucu-lucuan gitu kan. Terus tapi kan aku lihat kamu lama-lama perannya makin tinggi. Toto mulai sering komen, sering ngelawak, sering. Akhirnya jadi co-host. Nah itu aku penasaran gimana cerita itu. Apa kok bisa kejadian kayak gitu? Apa kamu iseng ngelawak terus atau diterima terus besoknya disuruh lagi atau gimana? Nah jadi itu kan casting Pak, yang casting tuh banyak banget orangnya. Jadi ditanya tuh sama produsernya dulu, ada Mbak Tia, ada Pak Andi Hairil juga yang di situ. Jadi castingnya itu ditanya, ini kamu tahu nggak ini talk show, nanti partner kamu itu Tukul Arwana. Kira-kira kalau kamu diledekin kamu gimana gitu. Terus aku langsung bercandain gitu, oke coba ya dicoba. Nah waktu awal-awal itu kan peran aku sebenarnya hanya waiters Pak. Jadi waiters gitu. Nah kan aku culun banget, dulu rambut aku tuh warnanya silo banget kayak kutek-kuteknya Anwar gitu loh Pak, silo gitu. Terus rambut aku tuh kayak jagung, pokoknya masih cupu gitu yang ya mungkin Mas Tukul tuh punya gambaran orang yang cupu, culun tuh dikasih namanya Ngatini. Nah akhirnya suka dipanggil-panggil Ngatini, diledek-ledekin Ngatini. Aku bales lah ceritanya, ngeledekin balik. Waktu itu tuh aku belum dikasih clip on, ya gimana suara mau masuk, bener-bener culun banget Pak. Akhirnya dari situ mungkin produser ngelihat oh ini kayaknya Vega nih bakal ada ini nih. Ada bakat ada gitu. Ya misalnya dia bakal ngomong juga nih, dipakain lah clip on. Dari situ ya mungkin berkat Mas Tukul juga sih karena sering ngeledekin aku ya gitu. Karena kan partner aku yang satunya tuh cantik Pak. Dian, ada teman aku tuh Dian tuh cantik. Jadi mungkin kayaknya aku nih bahan kesetnya Mas Tukul gitu. Nah dari situ akhirnya. Dari situ akhirnya jadi waiters sudah diledek-ledekin akhirnya. Ya benar Pak Rofi bilang akhirnya jadi co-hostnya Mas Tukul gitu. Selama 12 tahun lamanya. Mau nanya nih, ini penasaran ya aku ya. Maksudnya kan aku juga lagi belajar jadi host gitu ya, kan susah tuh ya. Yes, udah keren tau. Jadi aku mau nanya, itu untuk mengumpulkan kepercaya dirian, untuk cuek aja tuh gimana sih Mbak Vega tipsnya? Maksudnya kayak untuk ngelawak itu Mas Tukul tuh legend loh, nggak ada yang berani sama dia gitu loh. Benar. Itu gimana gitu caranya gitu? Ya aku bersyukur sih, maksudnya aku tuh selalu maksudnya dikasih partner yang memang udah senior ya. Jadi aku juga kayak istilahnya tuh bisa banyak nyerap ilmu dari senior-senior gitu. Kayak apa sih kok mereka bisa sukses, gimana sih cara bercanda mereka. Dan aku tuh emang tipenya mau belajar juga gitu. Jadi aku nanya Mas ini boleh nggak nanti gini. Janjian dulu gitu kayak ke senior gimana sih kulonuwon gitu. Lalu aku juga kayak selain aku nanya, terus aku suka perhatiin, aku tontonin nih. Misalnya aku sekarang lagi syuting misalnya program dangdut nih ya. Jadi aku sekarang masih belajar lagi lagu-lagu dangdut. Jadi pokoknya aku kayak setiap Jadi waktu kamu dulu di Empat Mata dulu nih ya,
Itu scripted nggak? Lawakan kamu udah ada yang ngasih skripnya belum? Enggak, justru bener-bener nggak ada skrip untuk aku gitu. Jadi ya memang dilepas gitu. Kamu pernah mikirin nggak mau ngelawak apa besoknya gitu? Aku pikirin. Pikirin. Jadi andaikan hari itu aku tumpul banget, aku udah punya peluru gitu. Istilahnya gitu. Jadi menurutku satu hari itu aku harus punya prestasi. Maksudnya setiap kali nyeletuk harus lucu, harus ada yang artinya tuh apa sih bilangnya, bukan ya, harus ada gimmick gitu. Harus ada apa sih namanya, icebreaker gitu loh. Kan aku disebutnya dulu icebreaker gitu. Jadi harus ada. Nah makanya aku tuh selalu kayak ngumpulin peluru-peluru, bahan-bahan. Itu kamu sendiri? Aku sendiri, aku simpan. Begitu aku bener-bener kayak manusiawi ya, kadang otak tumpul gitu. Aku keluarin peluru itu gitu. Tapi banyak hal juga yang akhirnya spontanitas. Gitu. Mbak Vega kan 12 tahun nih di Tukul gitu. Iya. Itu tahun keberapa tuh bisa pede, bisa wah gue udah bisa nih, gampang lah. Gitu. Dari tahun pertama kayaknya udah pede. Wow, udah nggak tahu diri. Gitu loh, dapet imbangannya kan Mas Tukul gitu kan. Iya, tapi memang Mas Tukul tuh baik banget sih. Maksudnya dia ngasih tempat gitu loh Pak, kayak ngasih wadah ke aku juga untuk monggo boleh, kamu mau ngomong juga boleh itu. Tapi tetap harus ya attitude, sopan santun. Karena kan talk show Bukan Empat Mata itu juga talk show yang melegenda ya. Orang semua tahu gitu talk show itu, dan yang datang tuh mulai dari orang-orang yang inspiring, orang-orang desa yang dia sangat inspiring, sampai pejabat-pejabat sekelas, pokoknya segala macam gitu bintang tamunya. Jadi kita harus nyesuaiin aja sih gitu. Berarti itu Tukul kan tough ya? Gak gampang loh. Gak gampang bener gak? Iyalah makanya. Terus reputasinya kan juga memang terkenal seperti itu. Betul. Kamu Tegas takut? orangnya. Takut gak sih? Takut Pak, karena aku juga pernah berantem juga sama Mas Tukul. Jadi 12 tahun berteman sama Mas Tukul itu, aku pernah kayak aku sampai nangis gitu. Karena gini, Mas Tukul itu tipenya setiap hari adalah kamu harus anggap itu hari pertama kamu dapat kerja. Gimana sih orang pertama kerja tuh excited gitu, semangat gitu. Jadi kamu tuh nggak boleh kayak ngerasa oh kamu udah lama di Empat Mata, oh kamu aman gitu. Jadi setiap hari kamu tuh harus punya ide, kamu harus asah. Makanya waktu itu pernah satu hari, jadi ada bintang tamu, itu ngajak ngobrol aku. Jadi Mas Tukul tuh suka, sebelum live itu kita tuh punya perform Pak. Jadi sebelum live di acara talk show tuh aku nyanyi, Pepi nyanyi, Mas Tukul nyanyi. Jadi penonton yang udah datang di studio tuh dihibur dulu. Kita bangkitin dulu semangatnya gitu. Baru kita live. Nah pas Mas Tukul manggil aku untuk nyanyi, itu aku lagi ngobrol sama bintang tamu. Nah dari situ setiap kali aku bercanda aku dicuekin. Kembali ke laptop. Hah, kenapa ya Mas Tukul gitu? Terus Mas ini kembali ke laptop. Kenapa ya gitu? Terus aku nangis gitu karena ya kenapa sih gitu. Akhirnya aku ngobrol, komunikasi, terus dikasih tahu, oh ternyata seperti itu gitu. Segitunya Mas Tukul tuh memang bukan galak ya. Dia tuh justru menurut aku ngajarin aku gitu, jangan lengah lah gitu. Terus kalau kerja tuh semangat gitu. Tapi baikan ya langsung ya? Langsung baikan. Baikan. Pernah lama nggak? Berantemnya Pak? Enggak sih. Enggak lah. Aku juga memang tipe yang bisa nempatin diri sih. Maksudnya sebatas kalau kita bercanda misalnya kelewatan kan paling di TV. Terus udah nih kalau aku ngerasa kayak, aduh kok aku ngecenginnya keterlaluan banget ya. Mas maaf ya tadi jangan marah ya gitu. Terus paling dia misalnya kalau kesel ya dia diam gitu. Kalau misalnya itu, Mas maaf tadi aku bercandanya gitu. Jadi aku berusaha untuk orang kerja sama aku juga nyaman gitu. Jangan sampai dia ngerasa kayak, ya boleh ngeledekin tapi jangan kayak gitu kali gitu. Jadi gitu, selalu gitu. Jadi untuk Mbak Vega Darwanti ini kan orang kan image-nya udah lucu, cantik, seksi, ada seksinya juga ya. Seksi. Terus kira-kira ada nggak satu image lain yang Mbak Vega tuh pengen banget orang lain lihat gitu? Selain lawak, pinter ngelawak, seksi, ada nggak sisi lain yang pengen? Aku dari awal lahir ke dunia sebagai entertainment tuh aku nggak pernah nge-branding aku gitu. Betul. Aku tuh harus gini, harus gitu. Semua yang terjadi di perjalanan karir aku tuh benar-benar natural Pak. Aku tuh nggak pernah kayak istilahnya jaga image. Terus aku bikin image kalau depan suami, depan infotainment aku romantis. Terus misalnya aku tuh baik dengan tim apa itu nggak pernah. Jadi memang semua yang aku jalanin itu semua natural. Nah image-image yang mungkin orang lihat ke aku justru itu dari hasil orang yang lihat aku gitu, bukan karena aku yang nge-branding diri aku sendiri. Emang gitu. image yang orang lihat tentang Vega Darwanti itu apa?
Ya sejauh ini ya aku sih bersyukur sih. Mereka pasti berpikir kayak udahlah kalau misalnya itu udah hostnya Vega aja karena dia nggak ribet. Terus artinya bukan maksudnya di luar sana banyak yang ribet ya. Maksudnya aku tuh memang kalau off air nih misalnya Pak Rofi dapat tiket 3 misalnya, sedangkan kru aku 4. Ya udah 1 aku bayar sendiri gitu. Aku nggak pernah yang maksa gitu loh. Aku nggak ribet. Terus aku kayak berusaha untuk pasti performance penampilan tuh nomor 1 Pak. Jadi setiap kali aku off air itu istilahnya orang bayar mahal aku tuh karena baju aja aku tuh beli itu bisa puluhan juta. Itu sekali pakai misalnya gitu. Jadi orang nonton kita tuh apa sih yang pertama pasti matanya tuh pengen enak gitu ngelihat. Jadi aku pasti penampilan nomor 1. Lalu yang kedua juga bercandaan, lawakan dan juga gimana caranya acara itu bisa sukses dan meriah gitu. Tapi ada sisi lain gak sih yang pengen orang lain lihat dari Mbak Vega? Enggak ya, maksudnya sekarang sih aku ya emang begini aja apa adanya yang orang lihat gitu. Tapi berarti dengan tadi kayak Rofi bilang, tapi pinter loh. Nah mungkin dari segi prestasi sekolah gitu mungkin mesti tonjolin. Sekarang ceritain dong Mbak. Dia udah married sama dokter. Iya nggak? Iya. Itu karena Pak, aku cita-cita dari kecil pengen banget jadi dokter. Nggak kesampaian lah jadi dokter. Ya udah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi udah dipanggil ibu dokter kan. Iya sih, itu salah satu kepintaran aku kan. Ini aku punya cerita ya. Dulu aku waktu di Facebooker, bukan aku tuh di Facebooker, waktu aku datang ke Facebooker. Sering main di Facebook. Jadi kamu salah satu host Facebooker. Bukan. Pak Rofi sering disebut-sebut juga di situ. Aku sering ketemu Pak Yudi kan. Iya, Pak Yudi. Oke, Pak Yudi tuh ngomong sama aku gini, Vega tuh dalang. Jadi kalau kamu, kan aku bilang ini Pak, siapa ya enaknya gitu. Vega itu dalang katanya, dia tuh bisa ngatur tempo, dia bisa ngatur ritme. Kita selalu butuh orang kayak dia yang bisa memainkan tempo lah intinya gitu. Berarti kan sementara kalau kamu di Tukul kan kamu sebagai co-host kan. Iya. Kamu nggak kepengen punya show sendiri contohnya? Nah itu Pak, banyak orang yang akhirnya juga bilang, ini bagus banget pertanyaan Pak Rofi. Karena banyak orang yang bilang, orang tuh pasti keegoisan diri tuh ada. Dia tuh pasti pengen kayak, tampil aja pasti dia pengen dominan. Nah aku selalu memposisikan diri aku gitu sebagai peran aku gitu. Kalau aku co-host aku nggak pernah mau nandingin host gitu. Yeah. Itulah yang mungkin dilihat juga dari Mas Tukul karena Vega itu dia tetap sopan gitu. Dia co-host mungkin orang udah terkenal segala macam tapi dia nggak pernah mau ngelewatin batas gitu loh. Nah itu sih, dan banyak yang bilang kayak kenapa sih nggak bikin talk show sendiri gitu. Memang banyak banget yang nawarin aku gitu. Tapi sejujurnya sisi buruk lain aku adalah aku tuh orangnya moody gitu. Kalau aku lagi semangat kerja aku semangat. Kalau aku lagi malas aku cuma mikir gini, aku udah nikah, aku jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Nah akhirnya aku punya program sendiri tuh sebenarnya program yang aku jadi host tuh ada Lebih Cantik Pak. Di GTV tuh program aku yang aku nge-makeover. Lebih Cantik GTV tuh. Jadi aku nge-makeover orang-orang yang gak pernah dapat kesempatan untuk bisa make up glamour, pakai baju mewah. Di make upin lah sama tim Lebih Cantik gitu. Nah itu gimana waktu kamu yang nge-lead? Ya untungnya itu program sangat ringan ya, maksudnya itu program waktu itu tayangnya program sore hari ringan yang nonton juga lebih banyak female ya, ibu-ibu juga gitu, jadi kayak ya gampang aja sih. Kayak makeover gitu ya? Makeover orang. Gitu. Kamu lebih enjoy mana? Lebih enjoy nge-lead atau kamu yang sebagai co-host gitu? Dua-duanya aku suka Pak, karena kalau misalnya ditanya lebih suka mana, di keseharian aku dua hal itu ya udah makanan aku aja. Kalau misalnya aku nge-MC tiba-tiba aku dapat partner yang kan kita bisa sadar nih misalnya partner, oh ini junior aku ya udah aku yang nge-lead gitu. Oh ini senior aku, oke dia yang nge-lead, aku memposisikan diri aku jadi co-host gitu. Off air pun juga begitu gitu. Kadang misalnya aku dapat partner, katakanlah misalnya dia dari anggota gitu ya Pak ya yang berseragam ya. Oh oke, berarti mungkin yang nge-lead itu beliaunya, aku bagian yang bikin mencairkan suasana aja gitu. Oke. Terus aku senang sama kamu ya. Tadi aku ngobrol sama istri, lihat Vega ya, lucu nih dia. Dia nggak pernah terlalu spektakuler, tapi nggak pernah tenggelam. Yes. Seperti pepatah yang mengatakan iya kan? Pak, tidak perlu terlalu terang, cukup ada dan tidak pernah padam. Iya. Gitu. Terus nggak pernah terlalu sensasional, tapi masih ada di berita. Tapi selalu eksis. Tapi eksis terus. Kalau bercanda ya diri aku tuh kadang suka ngebercandain diri aku ibarat di tukang somai, di gerobak somai. Emang aku mungkin bukan somainya gitu.
aku itu sebagai pelengkapnya gitu. Tapi ibaratnya somai juga kalau nggak ada bumbu juga nggak akan orang beli gitu istilahnya. Mungkin kalau di sinetron-sinetron tuh peran utamanya tuh mungkin bukan aku gitu, tapi aku tuh pelengkap gitu. Jadi kayak ngerasa nggak pernah. Jadi apa ya, kayak gini deh, misalnya mobil itu kan yang paling penting tuh mesinnya ya Pak. Aku memposisikan diri sebagai rem. Ya mesin juga kalau nggak ada rem bisa celaka, bisa bablas, bisa segala macam. Nah gunanya aku di program-program televisi ya mungkin melengkapi program itu sehingga program itu ya terbukti lah. Program-program yang ada aku ya alhamdulillah sih nggak pernah sebentar Pak, pasti lama. Facebooker aja lama, empat mata lama gitu. Berarti dan ada terus gitu. Ya, Dan ada terus dari awal karir tuh nggak pernah berhenti dapat program. Karena ini menarik nih, Begitu, kenapa mau Pak. jadi pare kalau bisa jadi siomay kan pertanyaannya gitu. Iya. Iya betul sih Pak. Kenapa mesti jadi pare kalau bisa jadi somai gitu? Iya. Karena menurut aku sutradara ataupun misalnya katakanlah produser itu udah jeli Pak. Mana misalnya ini cocok jadi ini, ini cocok jadi ini. Dan aku juga bukan artinya aku nggak mau belajar untuk bisa jadi yang utama gitu. Tapi menurut aku yang aku jalanin saat ini itu aku sangat enjoy dan aku sangat nikmatin gitu. Misalnya kalau ada Mas Tukul sebagai host, aku jadi co-host, aku nikmatin gitu. Artinya peran aku nggak terlalu berat gitu. Aku tetap bisa mencairkan suasana. Jadi aku juga terlibat untuk mendukung program ini bisa sukses gitu. Karena kalau perempuan itu juga tetap nggak bisa jadi yang utama gitu. Misalnya kita di komedi, laki-laki kan bisa bercanda sampai guling-gulingan, wanita kan tetap ada batasnya. Kalau aku sih selama aku bisa bikin pemain laki akhirnya jadi bisa keluar ide-ide, bisa jadi gila, bisa jadi lucu, itu udah cukup buat aku gitu. Mungkin maksudnya Mbak Vega ini mau kayak motonya orang ini ya, orang Greek ya. Perempuan itu adalah lehernya, bukan kepalanya. Jadi kita bisa membelokkan kepalanya. Nah, sebenarnya gitu. Itu keren. Bisa aja gitu, bener. Tapi kan lucu. Maksudnya kadang-kadang kan ya perempuan kan, kita kan kalau di SMA ada yang queen bee-nya, yang pengen alfanya. jadi siomaynya Iya. kan jarang loh mau jadi orang jadi pare terus-terusan. Benar Pak. Tapi itu sejujurnya semenjak aku terlibat di dunia komedi, aku jadi ngerasa kayak jadi minder malah Pak. Karena kan aku sering bercanda ya. Orang kan dipikir itu kalau bercanda pasti dia nggak berwibawa, pasti dia selengean gitu kesannya kan. Ya dia nggak tahu kalau bercanda kan istilahnya juga dipikir gitu. Ya kalau bercanda yang asal, yang alay mah bisa aja gitu. Tapi sejauh ini aku nggak pernah bercanda yang istilahnya kaleng-kaleng yang bercanda gitu loh. Jadi ya makanya aku kayak selalu aku suka gini mikirnya, balik lagi sih Pak, aku tuh punya kepercayaan bahwa aku itu kodratnya tetap sebagai seorang istri yang masih dikasih kesempatan sama suami aku untuk berkarir, ya kan. Kalau misalnya dengan kondisi saat ini aja, aku masih terus dipercaya TV-TV untuk bisa ngisi program, ya udah bersyukur gitu. Nah kebayang kalau misalnya aku terus asah untuk bisa jadi pemeran utama, kebayang ya mungkin aku kayak ya nggak tahu deh kedepannya gimana gitu, sibuk banget kan, terus aku nggak bisa ngebandingin. Nggak dikasih izin ya sama suami jadinya nanti kalau sibuk. Nah gitu sih Pak, ya segini aja juga udah sibuk sih sebenarnya gitu. Suami juga udah kadang kayak masih kerja aja gitu. Suaminya baik ya. Untungnya Pak. Tapi Mbak Vega itu kan kalau aku lihat semua orang ngelihat Mbak Vega kan maksudnya dibilangnya wah seksi banget gitu. Suami pernah cemburu gak sih? Seksi repot kayaknya aku ya. Seksi konsumsi. Gak pernah. Suami aku tuh orangnya tuh kayak Pak Rofi loh, sebenarnya tuh tipenya baik. Orangnya tuh nggak pernah kayak, oh kamu ini dong ini, nggak. Kayaknya orangnya tuh nggak pernah nuntut gitu. Dia tuh baik, makanya aku bersyukur. Nah justru semakin perjalanan waktu aku malah berpikir kayak orang yang kayak gini malah bahaya. Kalau misalnya kita terlalu ngerasa percaya diri gitu, padahal dia nggak pernah minta, dia nggak pernah ngelarang. Ya udah makanya aku sadar diri aja, tahu porsinya aja. Yang penting aku bisa bagi tugas gitu ke keluarga. Ya aku bisa jalanin sesempurna mungkin gitu. Di karir juga aku bisa terus jalan. Gitu. Simple gitu, yang penting orang gitu kayaknya ya. Kalau seorang pare ya, bisa dapat jangan pare lah Pak, katakanlah Pak. Pare Apa sedih ya, Pak? banget. Katakanlah. Otak-otak. Otak-otak nggak ada pasangannya, Cong. Apa dong? Katakanlah Tahu misalnya gitu loh, atau tahu. kentangnya Pak. Masa pare. Tahu? Pare kan pahit. Iya, tapi pare gue doyan banget justru di siomay. Oh, aku juga suka Pak. Soalnya Tuh dia kan, hidupnya- jangan-jangan kita jodoh. Mas, bungkus ini. Ya maksudnya kalau Biar di diskon Rosewood. untuk seorang tahu Yap. dalam gerobak siomay, tapi bisa dapat diambil orang terus tuh gimana caranya? Maksudnya Nah itu Pak. kan masuk
KDI, terus ya. kemarin HUT MNC. Iya, terus, artinya program-program besar ya Pak. Nah. Program ID loh itu. Iya, maksudnya kan TV. kalau biasanya Bukan mereka ideal, itu benar-benar prime semuanya, Nah, nggak itu. ada yang kaleng-kalengan. Iya, karena gini Pak, misalnya aku tuh yakin, aku percaya gitu. Kayak misalnya gini, nggak semua orang mau beli somai itu pakai somainya. Siapa tahu dia mau beli somai, dia pilihnya tahunya, parenya, kolnya kan gitu. Sama aja kayak misalnya program TV gitu ya, disediain segala macam. Nah itu penontonnya kan bervariasi Pak, beragam. Ada penonton yang dia didatang ke channel itu karena pengen nonton akunya. Ada penonton yang datang ke channel itu pengen nonton ininya Benar, gitu. benar. Nah ya makanya menurut aku TV itu dia udah lebih jeli dalam memilih para pemain. Artinya kalau pertandingan sepak bola itu udah pasti ada striker, udah ada penyerangnya, udah ada itunya gitu. jadi di stasiun TV atau produser mereka udah punya kategori ya. Siapa yang jadi striker, Iya. siapa yang jadi supporting, siapa yang Iya. jadi apa gitu ya. Jadi sih sebenarnya menurutku ya kesuksesan sebuah acara itu tidak terlepas dari semua para pemain Pak. Jadi nggak bisa dikategorikan kayak oh ini yang menonjol dia misalnya gini ya katakanlah program komedi gitu ya. Misalnya ada satu nama artis terkenal misalnya. Bukan berarti itu karena hanya dia gitu. Tapi tim semuanya ya kan. Semua itu kan melengkapi Pak. Kayak istilah orang main bola itu kan ada penyerang ya kan. Ada yang jaga gawang. Ada yang bagian ngoper. Nah itu kan tim gitu. Sebuah tim tuh gimana caranya dia bisa sukses. Dia bisa ngegolin. Dia bisa berhasil gitu. Jadi sebenarnya tuh punya fungsi yang sama gitu. Hanya kalau orang bilang kan ini bagiannya ini bagiannya itu gitu. Memang kita tuh punya teknik sendiri-sendiri gitu. Aku juga mungkin nggak bisa jadi penyerang atau mungkin si penyerang juga nggak bisa di posisi aku gitu. Memang udah ada apa ya, udah ada ininya sendiri, udah ada tahapannya gitu. Oke. Terus Mbak Vega mau nanya nih, Mbak Vega pernah berpikir, kan sekarang ada di bayang-bayang selalu kalau diwawancara suka disebut Mas Tukul, Mas Iya, Tukul, Mas iya. Tukul. Kadang-kadang suka kepikiran gak sih kok pengen gak sih lepas pengen jangan terlalu terbayang-bayang. Mas Tukul. Maksudnya semua wawancara kan bawanya, oh ya Mas Tukul ya Mas Tukul, itu kan udah lewat. Sedangkan Mbak Vega sendiri udah berkarya tuh udah Lama. udah lagi ke Facebooker, udah lagi ke KDI, juri Udah KDI, kemana-mana. udah lagi ini, udah lagi itu kan udah naik, udah di sini gitu. Kadang-kadang suka pingin gak sih lepas dari bayang-bayang masa Enggak sih ya, maksud aku tuh ya itu tadi balik aku tuh emang beneran natural tanpa bahan pengawet Pak. Aku tuh bener-bener alami. Apa yang aku jalanin tuh natural gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada orang yang masih mengingat itu, oh berarti mereka justru penonton setia aku gitu. Karena mereka berkesan dan kalau ingat aku pasti udah ingatnya Mas Tukul gitu. Nah menurut aku penonton juga kan istilahnya udah sekarang nih dewasa nih penonton-penonton aku yang dulu pasti udah dewasa. Nah justru makanya kalau misalnya kayak ngeliat Kak Vega foto dong, salam ya buat Bang Sapri. Oh berarti ini penonton aku di Facebooker gitu. Kak Vega foto dong, nanti salam ya misalnya buat ini. Katakanlah, oh berarti dia penonton aku di ini gitu. Jadi kayak aku sih juga bersyukur masih banyak orang justru yang inget aku sama Mas Tukul gitu. Ya mungkin Padahal itu udah bagaimana orang bisa lupa Mungkin gitu loh, Pak. kamu co-hostnya yang paling bagus kali. Aku gak mau pede apa. Loh, ini penilaian seorang Vega Darwanti aja. Oh, Tahu tapi paling enak. itu pun diakuin loh sama Mas Tukulnya. oh gitu? Ya mungkin bukan yang terbaik ya. Aku kan terlama juga di situ dan dari awal. Jadi kita tuh istilahnya ngebangun rumah tuh emang sampai jadi rumahnya gitu. Jadi pasti orang inget aku gitu. Kalau masalah dibilang co-host tuh kan banyak, ya kan beda-beda peran. Mungkin aku bagian yang kesetnya Mas Tukul, yang satu mungkin bagian pemanis, kan beda-beda. Gitu. Ya, kalau aku sih ngelihat kamu komedinya yang paling lucu sama dia. Itu ya, Pak? Itu kalau opini aku ya. Kalau Iya yang orang makanya kan itu bebas kayaknya deh Pak. beropini. Aku Kalau jadi dari- nggak jadi dokter. Maksudnya di luar kamu seksi tentunya menolong, terutama buat pria-pria kan. Tapi di luar kamu seksi. Iya. Soalnya di YouTube tuh Pak kalau ada aku tuh komennya tuh suka kayak astaga ini komennya ngeres-ngeres semua gitu. Bahkan ada satu YouTube yang khusus ini Ya ya. salah nama aku ya, tapi Iya. bukan punya aku Iya, gitu. iya. Tapi memang ya itu seksi tentunya ini. Tapi yang menurut aku komentar yang cerdasnya, lawakan cerdasnya itu yang nggak bisa semua orang ikutin dan semua orang bisa praktekin. Nah, Kalau aku ya. Kalau dari segi Pak Rofi gitu, si Rofi gitu, kalau dari aku tuh kayak pede, kayak gila ya.
pede banget nih Mbak Vega. Pede itu penting tahu Mbak Maya, asal jangan overconfident ya. Tapi kalau kita misalnya dicela-cela terus sama Mas Tukul gitu kan pasti kita kan kecil gitu loh. Tapi Mbak Vega lebih kayak cerewet lah gitu, jadi lebih kayak malah keren gitu loh. Justru kalau menurut aku emang kalau di dunia entertainment tuh kita nggak bisa banget baper. Nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper. Selama bercandanya itu pada saat di stage, di panggung, itu bebas menurutku gitu. Tinggal gimana kecerdasan kita untuk nimpalin balik gitu. Istilahnya tuh kan dia ngecengin, oh kita cengin balik gitu. Tak gitu istilahnya kan. Tapi kalau misalnya di TV dikatain, oh baper, ya susah sih menurutku. Nggak pernah baper gitu. jadi? Sebenarnya pernah sih Pak baper. Kalau udah mulai nyangkut masalah misalnya keluarga. Karena aku jaga banget keluarga aku gitu. Yang aku nggak pengen ada image. Kan suka dibilang, oh Vega pisah ranjang. Ya emang maksudnya pisah ranjang kalau suami aku lagi praktek di Purwakarta, aku praktek di Jakarta. Ya ranjangnya kan masing-masing ya gitu. Cuman kan jadi orang tuh mikirnya kalau pisah ranjang tuh konotasinya beda gitu. Yang paling baper diapain waktu itu? Ya kalau udah mulai fisik sih Pak, ya baper lah. Karena kan maksudku kayak, ayo dong kalau mau bercanda ya yang smart lah, yang lucu, nggak usah bercanda fisik. Karena kita tuh bukan cuma sekedar tampil di TV dibayar mahal loh. Kita tuh punya peran juga, kita punya tanggung jawab untuk Loh, fisik kamu bukannya udah bikin semua pria tergoda lah gitu. Pria-pria bibir belang ya Pak. Bibir belang. Ini ketutup sih pakai masker jadi nggak kelihatan belang apa enggak. Padahal hidungnya lagi ngempis nih. Bukan itunya Pak. Padahal lidahnya udah melet-melet dari tadi sebenarnya nggak kelihatan. Aduh enggak lah gitu-gitu. Nah kalau kamu baper kayak gitu kamu apain? Udah nih aku ngomong. Aku tuh tipe yang nggak bisa dipendem. Oh, nah ini aku ngomong. baru mau nanya tadi. Berarti Gitu. kalau misalnya ada tersinggung, misalnya bukan baper dikit, langsung sampein ke orang. Jangan bercanda fisik dong, yang lain lah. Gitu. Oh nyampein tapi kayak gitu ya? Iya. Konfrontasi langsung gede-gedean gitu nggak pernah? Aku paling nggak suka kayak terlibat masalah ya sama teman kerja ya. Karena menurutku kayak kalau aku menang, aku yang nggak enak. Kalau aku tetap kalah di situ, ya dia jadi nggak enak sama aku. Jadi sama-sama jadi nggak enak gitu. Makanya aku kayak orang tuh mau kenceng, aku lunakin. Orang tuh mau yang tadinya marah, ngegas, aku lemesin gitu aja sih. Kayak aku mungkin ngerasa aku punya kelebihan di situ gitu. Jadi orang tuh mau marah sama aku, mau bete sama aku tuh nggak bisa gitu. Okay. Selalu bisa ya ini ya. Kadang kalau perempuan nih Pak, apalagi misalnya kita saingan, kesulitan perempuan adalah perempuan itu pasti pengennya menonjol kan. saingan lah gitu. Kompetitor lah katakanlah kayak gitu. Aku selalu memposisikan diri, tenang aja. Kita bukan kompetitor. Lu punya fans lu sendiri, gue punya fans gue sendiri. Istilahnya gitu. Oke, jadi nggak pernah jambak-jambakan di belakang set tuh nggak pernah ya? Nggak pernah Pak, kayak yang waktu itu ya Pak, itu nggak pernah. Aku sama dia mau jambak-jambakan, cuman aku nggak punya rambut. Iya, Pak Raffi jambak aku, terus aku gitu. Sekarang dia udah punya rambut loh. Udah ada, karena jarang gunting ya Pak. Jarang, sekarang. iya PSBB ya. Jangan-jangan yang bawa juga gondrong. Kalau itu dijamin kan. Jadi ngumpet. Jadi Mbak Vega kalau gitu mungkin kasih tips. Jadi kamu di dong. dunia entertainment nggak punya musuh? Alhamdulillah nggak ada Pak. Jujur nih. Nggak ada. Karena gini maksudnya justru ya aku, maksudnya kalau aku ngebenci orang itu nggak ada. Ya aku perhatiin juga orang yang ngebenci aku sejauh ini kayaknya nggak ada. Oke. So far nggak ada. Dan maksudnya gini kadang ya kalau misalnya aku nih Pak ketemu sama fans-fans aku gitu dari berbagai kalangan gitu katakanlah sekalangan atas sekalipun itu biasanya kalau misalnya ngelihat perempuan itu istrinya kan suka kayak ini malah gini Pah itu Vega loh Pak gitu malah dia yang nyodorin karena pasti dia tahu aku nggak mungkin ngeganggu suaminya. foto G malah gitu ya. Foto Mbak Vega sini ini suamiku ngefans banget loh padahal itu lagi di store barang-barang branded jadi dia yang punya banyak villa di Bali waktu itu jadi ya maksud aku kayak gitu. Nah terus kebanyakan kalau artis-artis yang misalnya seksi gitu mama itu ada tuh gitu kan kadang ada istrinya kayak gitu kalau ini itu tuh Pak itu foto segitu jadi ya udah gitu artinya orang gitu aman ya? Lah aman gitu. Ya berarti Mbak Vega ini pintar sekali memposisikan dirinya dimanapun. Okay. Kalau best friendnya selama dunia entertainment? Banyak Pak, aku tuh sebenarnya kalau dibilang tuh sahabatan banget, deket banget sama orang tuh aku tuh bukan tipe yang gitu emang. Nah balik lagi kalau percaya nggak percaya kayak aku tuh zodiak tuh Pisces, udah pasti aku temenan sebenarnya sama ikan. Jadi aku tuh kalau ketemu sesama Pisces nggak tahu kenapa pasti klop aja, pasti nyambung aja gitu. Tapi semuanya aku temenan.
Dan sampai sekarang meskipun kayak contoh Mas Tukul aja kan kita udah nggak kerja bareng, sampai sekarang kita tetap sahabatan, tetap komunikasi. Terus siapa Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting, Jessica Iskandar, Dewi Persik, itu sampai sekarang kita punya grup masih temenan. Jadi temanku banyak, aku tetap baik sama semuanya. Jadi nggak ada yang satu nempel gitu tuh, nggak ada. Kecuali teman dari luar artis tuh ada yang gitu. Oke. Ya kalau aku belajar sedikit ya, positioning kamu jelas dari awal ya. Positioning bukan cuma dalam hal di panggung, positioning dalam hal Keluarga ya Pak? Keluarga, berteman, dengan di dunia entertain, posisi kamu di mana tuh benar-benar jelas gitu ya. Iya, jadi nggak pernah posisi, iya. nggak pernah. Betul. Dan juga perannya sebagai seorang ibu juga kentes, sebagai seorang istri juga. Kalau Itulah di yang pabrik, akhirnya aku juga bersyukur banyak brand, produk-produk yang percaya sama aku. Kayak iklan minuman energi aja tuh aku 9 tahun. Lalu terus biskuit, terus obat, anak, apa segala macam. Brand-brand yang besar yang aku nggak pernah nyangka kayak wow, ini brand motor yang pakai nama aku gitu. Oh, mereka percaya. Oh, bagus lah, berarti artinya mungkin image aku positif di mata mereka. Dan sebagai brand ambassador tuh kayak oh, berarti mereka yakin dengan menggunakan jasa aku sebagai brand ambassador, mudah-mudahan produk mereka laku gitu. Iya. Itu sih Maya, kalau aku ya positioning tuh kadang-kadang tuh hal yang gampang-gampang susah. Memang. Orang gampang kegoda kan. Kita punya rel. Kita udah pikir kita mau kesini, ditawarin kesini dan belok. Tawarin kesini belok. Nah, positioning itu bukan hal yang mudah. Yang konsisten menentukan positioningnya, membrandingkan dirinya sendiri maupun menentukan positioningnya, itu yang menurut aku akan ketemu lah pasarnya Karena sendiri. itu juga kan melawan ego ya. Nah, melawan ego. Jadi Mbak Vega kalau aku lihat kayaknya hebat banget gitu bisa melawan ego. Ya udah gue posisi gue sini, gue jagonya di sini, gue diperlukan orangnya di sini. Ya, gue di situ gitu loh. Jadi tapi kalau di teori bisnis itu satu bagus, tapi juga bisa mungkin comfort zone. Nah, itu sih Pak. Itu kelemahannya benar. Bisa jadi terlalu nyaman di posisi sekarang ya Pak. Tapi mungkin juga dengan kalau misalnya Mbak Vega pengen jadi kasarnya jadi alpha gitu ya, jadi leadnya, mungkin juga ada banyak sekali yang dikorban seperti waktu, seperti keluarga. Jadi mungkin juga itu bagian kayak gue udah enak nih di sini, gue bisa bagi-bagi waktu gitu kali ya Mbak Vega. Iya, kadang-kadang seperti itu. Kadang aku juga gini ya, menurutku kayak pandangan lain menurutku gini. Apa sih yang aku kejar di dunia entertainment gitu ya? Kalau misalnya aku pengen jadi yang paling terang gitu, dan itu bukan aku gitu. Jadi aku tuh ada di dunia entertain sampai sekarang aku percaya kayak oh Tuhan tuh udah percaya sama aku gitu. Aku selalu ngelibatin Tuhan dalam setiap kehidupan aku, karir maupun keluarga. Jadi di karir itu banyak bintang-bintang yang akhirnya yang terang, akhirnya sekarang hilang. Gitu maksudnya dia sangat terang tapi cepat putus seperti lampu gitu. Nah aku juga kadang nyadarin kayak menurut aku ya mungkin aku nggak perlu terlalu terang, aku cukup tetap ada dan ya nggak pernah padam gitu. Terbukti kayak kalau dipikir ya karir aku tuh udah hampir mau 20 tahun dan TV tuh masih percaya kayak untuk ini program dan program-programku selalu panjang dan nggak pernah ada yang gagal. Aku punya diskusi ya. Pendapat aja nih. Ya, gimana, Pak? Kayak Vicky Prasetyo, zaman aku sering ketemu dia di tahun 2016. Istilahnya kan belum kayak sekarang kan. Iya. Vicky Prasetyo di Facebooker gitu kan. Kan juga teman deket ya Mbak ya. Iya, dia juga temenan kok sama aku. Temenan banget. Tapi terus dia coba masuk dibikinin acara Oke Bos. Betul. Itu benar-benar ngedongkrak banget. Itu ngedongkrak dia banget, image-nya jadi baik banget ya Pak. Iya, dan satu image jadi baik, yang kedua in term of positioning dia, tiba-tiba dia sama Raffi Ahmad sejajar kan. Nah, betul. Itu secara implisit kan orang ngelihat itu kayak oke, berarti Vicky ini sama Raffi Ahmad gitu setaranya. Betul. Itu kan contoh kasus dia break ini yang tadinya dia istilahnya di posisinya sebelumnya seperti apa, yang kita lihat juga waktu di Facebooker apa segala macam, terus tiba-tiba dia dikasih satu program dan dia berhasil gitu. Iya, betul sih seperti itu. Mungkin challenge buat Vega Darwanti juga kalau sampai istilahnya tiba-tiba ada satu acara. Karena kamu kalau aku lihat ya, kamu potensi dalangnya kan memang seperti kata Pak Yudi. Pak Yudi juga termasuk yang baik banget, banyak ngajarin aku Pak Rofi. Karena Pak Yudi tuh udah kayak istilahnya tuh dia tuh ngelihat aku tuh dari zaman udah dari lama banget. Dia tuh selalu setiap kali Pak Yudi itu
punya program, pasti dia selalu ngelibatin aku gitu. Dulu tuh ada di Antv tuh namanya Kuman Mantap Ci, acara musik gitu loh Pak, kayak di Dahsyat gitu. Nah itu pasti aku. Terus di Facebooker juga dia selalu ngajak aku. Nah akhirnya Facebooker tuh baru gabung aku setelah Facebooker jalan 4 tahun, karena sebelumnya aku masih di bukan Empat Mata gitu. Jadi baru gabung. Terus sampai sekarang Facebooker itu kemarin Ramadan masih terus, ya alhamdulillah sih masih terus dipakai. Gitu. Oke, karena aku lihat ada peluang. Benar. Kan ada banyakan lead host kan cowok. Tadi Iya. kita ngobrol ya, banyakan lead host kan cowok yang cowok yang nge-lead lah gitu untuk hosting ya. Tapi kan ada segmen cewek yang banyak banget yang belum tercover gitu loh. Kalau ada lead host cewek yang kuat-kuat, contohnya kalau di Amerika tuh Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, iya itu mah. Aduh, Contohnya. benar. Jadi dan kenapa sih dia laku banget? Benar. Yang nonton TV kan banyak cewek. Cewek iya. Dan point of view cewek. Iya. Kalau cowok yang bawain ya kan nggak masuk kan. Iya betul. Dia bisa mendapatkan apa yang cewek sebenarnya pengen. Itu ya dalam hal joke, dalam hal masalah-masalah pribadi di rumah, Benar. masalah dalam hal keseharian Iya sih. ini itu kan sebenarnya point of view cewek ini akan lebih kena ke host yang cewek. Iya. Gitu. Nah itu sih sebenarnya sih bener sih Pak Rofi masukan bagus banget sih, kayak Pak Rofi yang tadi bilang ke aku, kayak akhirnya bikin aku jadi semangat lagi buat kayak terus belajar lagi gitu. Emang kekurangan aku tuh kadang ya itu moody, kalau lagi ada dihantui rasa malas ya males gitu. Udahlah, tau juga kamu selama ini juga nggak pernah berhenti, program ada aja lah rezeki gitu. Jadi aku kayak justru harusnya kan ditingkatin, diasah terus karirnya, harusnya kan gitu ya. Tapi mungkin misinya di dunia entertainment memang cuman yang penting bisa balance sama hidup yang lain gitu kali Mbak ya. Ya kalau dibilang orang bilang aku sukses di dunia entertainment, makanya aku bersyukur gitu Sukses ya. lah, Karena tidak mudah juga untuk bisa seorang wanita ya, artinya sukses di karir, terus dia juga sukses dalam hal percintaan gitu. Nah, Ya masalahnya kayak Oprah Winfrey nggak punya anak, jadi kan ya anaknya dia ya kerjanya dia. Mungkin kalau kata bos saya dulu Cie, kalau hidup itu jadilah bola putih di biliar. Jadi kalau nggak ada dia itu paling penting gitu loh. Dalam permainan Dalam itu. permainan itu. Kalau nggak ada bola putih ya permainannya nggak bisa jalan. Ya mungkin Mbak Vega ini jadilah tahu gitu. Ya, kalau kamu tahu saya parenya. Berarti kita satu panci dong Iya. Pak. kalau dia jeruk limo. Oh, jeruk limo, iya. Ancem. Sesuai request tahu jeruk limo. Asam-asam ada bijinya lagi. Kadang-kadang orang nggak mau juga gitu, nggak mau pakai jeruk gitu ya. Iya. Thank you loh ngobrol-ngobrolnya Iya, seru. ini Mungkin semuanya ada pertanyaan lagi terakhir buat Nggak ada. kakak kita. Pokoknya kalau aku sih cuman pengen Mbak Vega sharing gitu, gimana sih caranya tuh bisa, mungkin ini buat aku juga ya, mungkin juga buat penonton. Gimana caranya bisa calon pede. host papan atas berikutnya ya Pak. Ya Karena kan generasi itu terus ya perputaran Saya tuh lebih tetap- tua loh dari Mbak Vega. Iya, kan maksudnya bukan dari segi usia ya gitu. Variasi. Gimana caranya bisa percaya diri gitu loh. Apalagi kalau kita misalnya kita dapat tandingan, kan kita nggak tahu tuh siapa kita dapat, tiba-tiba dapat jedeng tukul gitu, mati deh gue, aduh gimana nih, nah itu gimana sih gitu loh cara. Kalau aku sih pertama kita harus kenalin karakter partner kita ya, seperti apa. Terus pendekatan. Karena untuk dapetin chemistry nggak bisa dibohongin, itu pasti karena terbiasa bertemu, terbiasa kayak bicara, ngobrol bareng, kerja bareng. Sering kali aku ketemu sama partner yang baru kerja bareng nih Pak gitu, tapi akhirnya oh ya alhamdulillah aku tuh paling mudah untuk bisa masuk gitu ke dia. Ya karena ya itu tadi, balik lagi aku selalu bisa kayak memposisikan diri aku, lalu juga kayak langsung dapetin chemistry. Makanya sampai orang bilang kalau Vega jadi hostnya tuh ke siapa aja pasti masuk gitu. Karena aku kayak udah pelajarin, oh dia bercandanya gini nih tipenya gitu. Oh dia seperti ini warnanya, warna bercandanya gitu. Jadi kayak oke, gitu. Jadi pelajarilah lawanmu ya, benar. Okay. Mungkin Jadi kalau kita bisa untuk ngimbangin. kepercayaan diri, menurut aku tuh kamu mesti seneng sama diri kamu sendiri dulu. Betul Pak. Kalau udah seneng sama diri kamu sendiri, ini mau ketemu artis, mau ketemu presiden, mau ketemu siapa? Karena aku juga kadang-kadang bingung ya. Aku waktu itu pernah diundang makan sama duta besar salah satu negara gitu. Makan terus aku males ya kan berdiri. Ya udah duduk aja deh di meja.
aku cari bangku, terus nggak taunya itu duta besar semua. Sebelah aku duta besar Norwegia, duta besar Belanda, gitu-gitu. Duta besar Rosewood, Malta Mananggrek. Iya, dia duta besar Malta. Iya. Tapi terus aku gitu makan aja, terus malah aku ngobrol sama duta besar Norwegia 3 jam sama dinner itu aku ngobrol sampai sekarang masih WhatsAppan apa segala macam. Kalau aku lihat sih memang karena aku udah nggak peduli sih, gue nggak tahu dia duta besar, gue nggak tahu apa, dia makan, gue nikmatin, dia nikmatin, dia suka sama gue syukur, dia nggak suka sama gue ya nggak apa-apa gitu. Bener itu Pak. Karena kita udah begitu, baru kita bisa punya PD ya. Betul. Jadi kayak take it or leave it gitu ya, lu Iya. suka sama gue ya udah, kalau enggak ya udah bukan rezeki gue. Iya, enggak, tapi paling enggak maksudnya toh kita juga bukan kan kayak Pak Rofi misalnya gitu, nggak pernah tahu akhirnya duduk dengan barengan dengan duta besar gitu. Tapi menurutku juga akhirnya kan terbukti juga sebenarnya menurutku kayak semua yang dijalanin tuh takdir juga. Pak Rofi nggak mungkin bisa duduk di situ barengan sama duta besar. Pasti karena Pak Rofi juga sesuatu. Orang yang dikirim Tuhan duduk bareng sama duta besar. Kalau Pak Rofi kayak nggak smart itu nggak mungkin bisa ngobrol 3 jam menurutku ya. Pasti akan putus omongannya gitu kayak udahlah berhenti gitu. Karena ini Pak Rofi bisa ngobrol panjang karena Pak Rofi menurut aku smart, bisa ngimbangin obrolan atau lawan Ini di balik maskernya dia kembang kempis loh. Nggak, sebenarnya Menurutku bukan gitu smart loh. sih. Nomor 1, kamu seneng sama diri kamu sendiri dulu deh. Kita tuh harus sayang sama diri sendiri dulu ya Pak. Suka. Jadi gini, bahkan soal kita harus mengasihi orang sebanyak-banyaknya. Katanya kan kita diajarin di agama. Betul, gitu kan. Pak. Tapi kalau kita di dalamnya kering, kosong, sama diri kita sendiri aja kita nggak sayang, apa segala macam, lu nggak keluar gitu. Self love ya. Terus akhirnya waktu lu ngeluarin dipaksa karena keadaan, dipaksa Iya. sama gereja atau dipaksa sama lingkungan harus ini itu, akhirnya jadi kosong. Jadi segala sesuatu kalau aku lihat memang dari dalam sih, dan dari dalamnya Vega ini dia udah nikmatin kuat. hidup dia sendiri, dia udah Iya. seneng sama pribadi dia sendiri, dia udah nggak merasa dia harus berubah, dia udah merasa dia ini itu, akhirnya kepercayaan diri. Jadi mau ketemu Tukul, mau ketemu presiden Jessica Iskandar. siapa mau ketemu Mau apapun dicela dia udah feel good gitu. Dan kalau sudah salah ngomong paling ya maafkan gitu. Iyalah, maksudnya menurutku kayak nggak usah terlalu serius juga lah gitu. Pokoknya jangan baper gitu lah ya. Iya, jangan baper. Semuanya jangan baper pokoknya. Iya, jangan baper. Tapi kan memang kita juga harus ngelihat partnernya juga, lawannya juga. Karena memang ada juga kayak banyak juga misalnya kayak ketemu sama orang tapi dia kayak dipikirnya kalau kita komedi tuh pasti dia langsung ngehina gitu. Ya paling dari situ kita justru ngobrol, ya jangan gitu. Pokoknya komunikasi lah Komunikasi. ya. Keren. Thank you. Terima Always a kasih juga, fan, Pak. selalu Iya. ngefans sama Vega Darwanti. Always keep contact juga loh Pak. Pasti. Nanti ajarin saya ya gimana caranya bisa Raffi dong, Pak Raffi kan sekarang YouTube channelnya udah subscribernya banyak, makanya ini yang lagi nonton jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Subscribe. Subre. Oh. Thank you Kak Vega. Iya. Kapan-kapan kita bisa ketemu Ini kita lagi. ngobrol kalau nggak salah udah ganti hari loh Pak. Ember. Saking udah lama. Gila nih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspiring ya buat yang nonton ya. Saya aja Secuil terinspire pun. sekarang. Insya Allah. Yang penting pede, insya Allah. Karena ya. hidup Anda telah menginspirasi kami semua. Betul. Wow. Terima kasih banyak Vega Darwanti.